Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TJJ Prakarya kelas 7. Kali ini pada bab 2 tentang teknik budidaya tanaman sayuran untuk pertemuan yang pertama. Kami ucapkan selamat pagi, salam sehat dan salam semangat untuk belajar prakarya aspek budidaya lagi. Dalam pertemuan yang minggu kemarin sudah kita bahas tentang konsep budidaya tanaman sayuran di bab yang pertama dan sudah kita lakukan penilaian harian untuk bab 1. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan untuk bab 2 pertemuan yang ke-1. Anak-anak, untuk kompetensi dasar 3.2 memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. 4.2 mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Untuk pertemuan pembelajaran kali ini bertujuan setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pengertian teknik budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, menjelaskan tahapan budidaya tanaman sayuran. Dan yang ketiga, membuat perencanaan tahapan budidaya tanaman sayuran yang terjadwal. Silahkan anak-anak dibuka bukunya untuk buku prakarya kelas 7 semester 1. Untuk materi tahapan budidaya tanaman sayuran, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan perencanaan. Apa saja kegiatan perencanaan itu? 1. Menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. 2. Menentukan tempatnya. 3. Membuat jadwal kegiatan budidaya tanaman sayuran yang meliputi A. Persiapan media tanam, B. Persemaian, C. Pembibitan, D. Pengolahan tanah, E. Penanaman, F. Pemeliharaan, dan terakhir dilakukan panen dan pasca panen. Untuk selanjutnya, perencanaan juga dilakukan. Nomor 4, menyusun kebutuhan sarana dan alatnya. Yang kelima adalah menentukan tugas setiap individu. Untuk selanjutnya, anak-anak, teknik tanaman sayuran. Konsepnya seperti apa? A. Pengertian dan lingkup. Istilah teknik budidaya tanaman diturunkan dari pengertian kata teknik, budidaya, dan tanaman. Teknik memiliki arti pengetahuan atau kepandaian membuat sesuatu, sedangkan budidaya bermakna usaha yang memberikan hasil. Sedangkan kata tanaman merujuk pada pengertian tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia. Jadi teknik budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Tanaman sayuran termasuk tanaman hortikultura. B. Proses teknik budidaya tanaman sayuran. Tahap perencanaan budidaya tanaman sayuran. 1. Menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. 2. Menentukan tempat. 3. Membuat jadwal kegiatan budi tanaman sayuran yang meliputi mulai dari persiapan media tanam, persemaian, pembibitan, pengolahan tanah, selanjutnya penanaman, pemeliharaan, serta panen dan pasca panen. Dan yang keempat, menyusun kebutuhan sarana dan alat, serta yang kelima, menentukan tugas setiap individu. Itu materi yang akan kita bahas. Untuk tahapan perencanaan budidaya tanaman sayuran, silahkan mulai sekarang ditentukan jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan di rumah. Untuk selanjutnya, teknik budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah mempersiapkan media tanam. Media tanam yang alami terdiri atas campuran tanah dan bahan-bahan organik yang memiliki kandungan hara yang tinggi. Selain itu, ketersediaan air dalam media tanam harus mencukupi atau tingkat kelembapan yang relatif
lebih tinggi dari areal tanam biasa. Adapun caranya sebagai berikut untuk mempersiapkan media tanam. 1. Campurkan bagian tanah dan pupuk organik atau pupuk kompos dengan perbandingan 2 dibanding 1 dibanding 1. 2 untuk tanah, 1 untuk pupuk kandang, dan 1 untuk sekam. Sekam usahakan yang sudah dibakar. Yang kedua, setelah dicampur baru kemudian dimasukkan ke dalam wadah tanam berupa pot, polybag, atau bahan-bahan yang sudah tidak dipakai di rumah seperti kaleng cat bekas, kemudian kemasan botol air mineral, bekas kemasan minyak goreng, atau sisa-sisa bahan anorganik yang sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sikap untuk recycle atau reuse, mencintai lingkungan hidup. Ini gambar-gambarnya cara mempersiapkan media tanam, ya, tanah, sekam, pupuk kandang dijadikan 1 dengan perbandingan 2 banding 1 dan 1. Kemudian dimasukkan dalam pot, kemudian setelah itu dilakukan penanaman. Untuk selanjutnya nomor 2, mempersiapkan persemaian. Beberapa jenis tanaman sayuran ada yang harus dilakukan penyemaian terlebih dahulu atau dilakukan penanaman langsung di polybag dan di lahan tanpa harus melewati tahap penyemaian. Beberapa jenis tanaman yang biasa dilakukan penyemaian dulu adalah tomat, cabai, sawi, selada, bayam, dan lain-lain. Sedangkan untuk tanaman yang memiliki biji besar, sebaiknya ditanam langsung ke dalam tanah atau di lahan. Wadah semai, tempat untuk penyemaian antara lain bisa berupa nampan, tray, kemudian polybag, pot, kaleng bekas, cetakan, atau bedengan biasa. Sebagai catatan, harus diberi lubang untuk sirkulasi air agar tanaman tidak bacek. Untuk membuat media persemaian berbentuk tray, polybag, atau cetakan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu campurkan tanah dengan pupuk organik dengan komposisi 2 banding 1. Kemudian untuk persemaian dengan menggunakan tray, masukkan campuran media tanam ke dalam tray sebelum tanahnya diayak agar komposisi tanah yang dimasukkan ke dalam tray dapat teratur dan rapi. Perhatikan pada gambar ini. Untuk selanjutnya, untuk persemaian dengan menggunakan polybag, campurkan media tanam yang telah dibuat dengan arang sekam atau pupuk kandang. Untuk persemaian dengan menggunakan bedengan dilakukan dengan jalan mencampur tanah dengan pupuk organik atau kompos dengan komposisi 2 banding 1. Kemudian dibuat bedengan dan diletakkan campuran tadi di atas bedengan dengan ketebalan 5-7 cm. Ini adalah ketebalan bedengan yang optimal. Siram bedengan dengan air secukupnya dan tebarkan benih di atas bedengan tersebut. Dibuat tiang penyangga atau bambu yang dilengkungkan, kemudian bedengan ditutup dengan paranet. Dan ini berfungsi agar bedengan tidak terkena air hujan langsung. Tanaman yang cocok ditanam di bedengan adalah tanaman dengan siklus pendek seperti sawi, pakcoy, dan lain-lain. Perhatikan gambar ini ya, mulai dari biji, kemudian disemai pada tray atau polybag ya, atau pada bedengan ya. Ini bedengan. 1 adalah pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%. Sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanaman. Beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan air. Ada pula benih yang dapat langsung disemai atau ditanam di lahan. Selama masa pembibitan, bibit harus mendapatkan perairan yang cukup
pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pemindahan bibit perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Pemindahan bibit yang ceroboh dapat merusak akar tanaman. Urut-urutannya, semai benih di tray, kemudian pemeliharaan benih, kemudian ini sudah pengecambahan. Setelah tumbuh maka dipindahkan ke polybag kecil tempat pocisan atau penyapian. Ya, hasil penyapiannya seperti ini. Ya, setelah itu siap pindah tanam ke polybag atau ke lahan yang luas. Selanjutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberikan perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau mencangkul tanah menggunakan cangkul atau garpu. Ya. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Kalian perlu mengenali jenis tanah yang akan digunakan untuk budidaya. Ya, ini untuk menggemburkan tanah, ya, dicangkul. Kemudian yang tiga adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larian atau dalam bedengan. Kamu perlu mengenal jenis tanah yang akan digunakan untuk budidaya. Untuk selanjutnya, anak-anak, 4. Pemeliharaan. 1. Penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. 2. Penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. 3. Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. 4. Pembumbunan ya dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. 5. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan waktu. 6. Pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangga dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Yang ketujuh, pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang kelima adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Yang kelima adalah pasca panen. Ya. Pelakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan pasca panen ya atau setelah panen meliputi tahap-tahap berikut. Di antaranya 1. Pengumpulan hasil panen. Ya, pengumpulan misalkan cabai. Penyortiran dan penggolongan ya berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Yang ketiga adalah penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Demikian untuk pemanenan dan pasca panen. Selanjutnya yang terakhir ya, perhatikan untuk anak-anak ada tugas observasi dan wawancara. Apa itu tugasnya? 1. Lakukan observasi di tempat budidaya tanaman sayuran atau di KWT kelompok wanita tani atau lokasi tempat budidaya tanaman sayuran apa saja yang di dekat rumahmu. Setelah itu, 2. Lakukan wawancara dengan petani tanaman sayuran dan tanyakan hal-hal sebagai berikut. A. Apa jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan? B. Apa sarana produksi atau bahan dan alat yang dibutuhkan? C. Bagaimana memilih benih atau bibit yang baik?
D. Bagaimana tahapan budidaya yang dilakukan mulai pemilihan bibit sampai pasca panen. E. Apa kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan budidaya sayuran. F. Apa keunggulan tanaman sayuran yang dibudidayakan. Setelah itu, nomor 3, saat melakukan observasi dan wawancara, hendaknya kalian bersikap ramah dan bicara sopan. Yang keempat, tulislah laporan hasil observasi, sertakan gambar untuk visualisasinya, dan dokumen foto yang menunjukkan bahwa kalian sudah melakukan observasi. Untuk selanjutnya, diisikan pada tabel lembar kerja siswa ini. Atas diberi nama siswa, kelas, dan nomor absen. Kemudian tanaman sayuran yang dibudidayakan apa? Misalkan sawi, bayam, atau kangkung. Kemudian nama petani, lokasi, cara memilih bahan yang baik, laporan observasi dan wawancara. A. Bahannya apa saja. B. Alat atau saprodinya apa. Kemudian bagaimana tahapan budidayanya. Mulai dari pembibitan, 2. Pengolahan lahan atau pengolahan tanah, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, 5. Panen, 6. Pasca panen, 7. Keunggulan tanaman sayuran yang dibudidayakan, 9. Kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan budidaya sayuran tersebut. Ini sebagai bentuk laporan dari hasil observasi dan wawancara tadi. Silahkan kalian tulis di sini. Dan jangan lupa diberi dokumen foto yang menunjukkan bahwa kalian telah melakukan observasi seperti pada gambar ini, ya, minimal 2 foto minimal, ya. Demikian anak-anak untuk pelajaran prakarya kelas 7 aspek budidaya bab 2 teknik budidaya tanaman sayuran pertemuan yang pertama. Untuk selanjutnya, silahkan dilakukan observasi dan dibuat laporan seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segera kalian kerjakan tugasnya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Selamat bertemu di pertemuan yang kedua untuk bab 2 aspek budidaya mata pelajaran prakarya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.